Loki, mantan Yonko, sebuah misteri. Status Loki sebagai mantan Yonko adalah salah satu misteri terbesar di arc Elbaf. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang Yonko sekuat Loki bisa kehilangan statusnya? Ada beberapa teori yang menarik untuk dibahas. Pertempuran dengan Shanks. Teori yang paling populer adalah Loki kalah dalam pertempuran melawan Shanks. Pertarungan epik antara kedua bajak laut legendaris ini mungkin telah mengubah keseimbangan kekuatan di dunia bajak laut. Alasan dibalik kekalahan Loki. Jika Shanks memang mengalahkan Loki, apa motif dibalik tindakannya? Beberapa kemungkinan alasan antara lain. Melindungi Elbaf. Mungkin Shanks melihat bahwa ambisi Loki akan membawa bencana bagi Elbaf, sehingga ia memutuskan untuk menghentikannya. Mencegah perang. Pertarungan antara dua Yonko bisa memicu perang besar yang akan merugikan banyak orang. Shanks mungkin ingin mencegah hal itu terjadi. Perintah dari sosok yang lebih kuat. Ada kemungkinan Shanks bertindak atas perintah seseorang yang lebih kuat, seperti Im Sama atau sosok misterius lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi. Selain pertempuran dengan Shanks, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan jatuhnya Loki dari tahta Yonko, seperti pengkhianatan dari kru. Beberapa anggota kru Loki mungkin telah membelot atau meninggal dunia. Penyakit atau cedera. Loki mungkin mengalami penyakit serius atau cedera yang membuatnya kehilangan kekuatannya. Perubahan kepribadian, mungkin Loki mengalami perubahan kepribadian yang membuatnya tidak lagi cocok menjadi seorang Yonko. Shanks dan Loki, hubungan yang kompleks. Hubungan antara Shanks dan Loki tampaknya sangat kompleks. Shanks sangat dihormati oleh para raksasa di Elbaf, termasuk Loki. Namun, di sisi lain, Shanks juga berhasil mengalahkan Loki. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak hanya didasarkan pada persahabatan, tetapi juga persaingan. Shanks dan raksasa, sebuah ikatan yang kuat. Hubungan Shanks dengan ras raksasa, khususnya di Elbaf, adalah salah satu misteri yang menarik dalam cerita One Piece. Meskipun belum ada penjelasan yang pasti, beberapa teori dan petunjuk dari manga telah memberikan gambaran tentang mengapa Shanks begitu dihormati oleh mereka. Pertemuan di masa lalu. Kemungkinan besar, Shanks pernah bertemu dengan ras raksasa di masa lalu, mungkin saat ia masih berlayar bersama Gold Roger. Pertemuan ini mungkin telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Shanks dan para raksasa, sehingga terjalin hubungan yang kuat. Kepribadian Shanks. Shanks dikenal sebagai sosok yang karismatik, bijaksana, dan menghargai semua orang tanpa memandang ras atau latar belakang. Sikapnya yang ramah dan sopan mungkin telah membuatnya disukai oleh para raksasa. Perlindungan terhadap Elbaf. Ada kemungkinan Shanks pernah melindungi Elbaf dari ancaman, baik dari bajak laut lain maupun dari pemerintah dunia. Tindakan heroik ini tentu akan membuat Shanks mendapatkan rasa hormat yang tinggi dari para raksasa. Koneksi dengan abad kosong. Baik Shanks maupun ras raksasa mungkin memiliki koneksi dengan abad kosong. Mereka mungkin mengetahui rahasia-rahasia kuno yang tidak diketahui oleh orang lain. Koneksi ini bisa menjadi alasan mengapa mereka saling menghormati. Loki, lebih dari sekadar antagonis. Sejak kemunculannya di arc Elbaf, Loki telah menarik perhatian banyak penggemar. Meskipun awalnya digambarkan sebagai sosok antagonis yang ambisius, ada banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa Loki memiliki kedalaman karakter yang lebih kompleks. Mengapa Loki penting? Koneksi dengan abad kosong. Sebagai mantan Yonko dan penguasa Elbaf, Loki kemungkinan besar memiliki akses ke informasi kuno yang tidak diketahui oleh orang lain. Elbaf sendiri adalah pulau yang misterius dan memiliki sejarah yang panjang, sehingga sangat mungkin ada hubungan antara Elbaf dan abad kosong. Pengetahuan tentang raksasa. Sebagai seorang raksasa, Loki mungkin memiliki pengetahuan khusus tentang rasnya, termasuk sejarah dan kekuatan mereka. Raksasa sendiri merupakan ras yang sangat kuno dan mungkin memiliki hubungan dengan peradaban yang hilang. Motif yang belum terungkap. Motif sebenarnya Loki untuk menjadi Raja Bajak Laut masih belum jelas. Mungkin ada alasan yang lebih dalam di balik ambisinya, seperti keinginan untuk melindungi Elbaf atau mencari kebenaran tentang masa lalunya. Potensi aliansi. Meskipun saat ini Loki terlihat sebagai musuh, ada kemungkinan dia akan beralih menjadi sekutu di masa depan. Misalnya, jika Luffy dan Loki memiliki tujuan yang sama, mereka bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Peran Loki di arc selanjutnya. Ada beberapa kemungkinan peran yang bisa dimainkan Loki di arc selanjutnya. Kunci untuk menemukan One Piece, Loki mungkin memiliki informasi penting tentang lokasi One Piece atau cara untuk mencapai pulau terakhir. Musuh bersama, Loki bisa menjadi musuh bersama bagi Luffy dan karakter lainnya, memaksa mereka untuk bekerja sama. Sekutu yang tak terduga, Loki mungkin akan berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu Luffy dan kru topi jerami. Korban dari kekuatan yang lebih besar, Loki bisa menjadi korban dari ambisi seseorang yang lebih kuat, seperti Im Sama atau Blackbeard. Aksasa, makhluk kuno dengan misteri yang mendalam. Ras raksasa,
khususnya yang menghuni Elbaf, adalah salah satu misteri terbesar dalam dunia One Piece. Ukuran tubuh mereka yang sangat besar dan umur mereka yang panjang mengindikasikan bahwa mereka memiliki sejarah yang sangat panjang dan mungkin terhubung dengan peradaban kuno. Teori-teori mengenai asal-usul raksasa, keturunan dari ras kuno, ada kemungkinan besar bahwa ras raksasa adalah keturunan dari ras kuno yang pernah berkuasa di dunia One Piece. Ras kuno ini mungkin memiliki teknologi atau kemampuan yang jauh melebihi manusia biasa. Eksperimen pemerintah dunia. Beberapa teori menyebutkan bahwa ras raksasa adalah hasil dari eksperimen pemerintah dunia atau para ilmuwan di masa lalu. Mereka mungkin mencoba menciptakan ras yang kuat dan abadi, namun eksperimen tersebut malah menghasilkan makhluk yang sulit dikendalikan. Makhluk alami. Ada juga kemungkinan bahwa ras raksasa adalah makhluk alami yang telah ada sejak awal penciptaan dunia. Mereka mungkin merupakan bagian dari ekosistem dunia One Piece yang unik. Hubungan dengan Jaiba. Beberapa teori mengaitkan ras raksasa dengan Jaiba. Mungkin Jaiba pernah berinteraksi dengan ras raksasa atau bahkan merupakan bagian dari mereka. Koneksi dengan Abad Kosong. Abad Kosong adalah periode misterius dalam sejarah dunia One Piece di mana banyak peradaban maju pernah berkembang. Ada beberapa kemungkinan koneksi antara ras raksasa dan Abad Kosong. Pengetahuan tentang Abad Kosong, ras raksasa, dengan umur mereka yang panjang, mungkin memiliki pengetahuan tentang Abad Kosong yang tidak diketahui oleh ras lain. Mereka mungkin menyimpan catatan atau artefak dari peradaban kuno. Dibangunkan pada Abad Kosong. Ada kemungkinan bahwa ras raksasa dibangunkan atau diciptakan pada Abad Kosong untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai penjaga harta karun atau sebagai senjata. Terlibat dalam perang besar, ras raksasa mungkin terlibat dalam perang besar yang terjadi pada Abad Kosong. Mereka mungkin memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dapat mengubah jalannya perang. Implikasi untuk cerita ke depan. Jika ras raksasa benar-benar memiliki hubungan dengan Abad Kosong, maka hal ini akan memiliki implikasi yang sangat besar bagi cerita One Piece ke depan. Beberapa kemungkinan yang bisa terjadi antara lain, kunci untuk menemukan One Piece, ras raksasa mungkin menyimpan petunjuk penting tentang lokasi One Piece atau cara untuk mencapai pulau terakhir. Musuh baru bagi pemerintah dunia. Jika ras raksasa mengetahui rahasia besar tentang Abad Kosong, maka mereka bisa menjadi target pemerintah dunia. Sekutu baru bagi Luffy. Ras raksasa bisa menjadi sekutu yang sangat kuat bagi Luffy dalam perjalanannya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Kesimpulan. Ras raksasa adalah salah satu misteri terbesar dalam dunia One Piece. Hubungan mereka dengan Abad Kosong dan peradaban kuno masih belum terungkap sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti, ras raksasa akan memainkan peran yang sangat penting dalam cerita ke depan. Raksasa, penjaga sejarah dunia. Dengan umur yang jauh lebih panjang dibandingkan manusia, ras raksasa memiliki potensi untuk menjadi buku hidup yang menyimpan banyak informasi tentang masa lalu. Mereka telah menyaksikan pergantian zaman, naik turunnya berbagai kerajaan, dan mungkin bahkan peristiwa-peristiwa besar yang membentuk dunia One Piece seperti sekarang. Apa yang mungkin diketahui raksasa tentang Abad Kosong? Saksi mata. Jika ras raksasa sudah ada sejak zaman dahulu, ada kemungkinan mereka menjadi saksi mata langsung dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Abad Kosong. Mereka mungkin melihat runtuhnya peradaban kuno, perang besar, dan munculnya kekuatan-kekuatan misterius. Penjaga rahasia. Karena umur mereka yang panjang, ras raksasa mungkin telah ditunjuk sebagai penjaga rahasia-rahasia penting, termasuk pengetahuan tentang Abad Kosong. Mereka mungkin memiliki artefak atau tulisan kuno yang berisi informasi yang sangat berharga. Legenda dan cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat dan legenda yang turun-temurun di antara ras raksasa mungkin mengandung petunjuk tentang Abad Kosong. Mereka mungkin memiliki mitos atau dongeng yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Keterampilan survival. Untuk bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama, ras raksasa pasti memiliki keterampilan survival yang luar biasa. Mereka mungkin telah menjelajahi banyak tempat dan menemukan artefak atau reruntuhan peradaban kuno yang dapat memberikan petunjuk tentang Abad Kosong. Mengapa informasi ini penting? Pengetahuan yang dimiliki oleh ras raksasa tentang Abad Kosong sangat penting karena beberapa alasan, kunci untuk memahami dunia. Dengan memahami Abad Kosong, kita dapat lebih memahami bagaimana dunia One Piece terbentuk dan mengapa ada begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Kunci untuk menemukan One Piece. Informasi tentang Abad Kosong mungkin menjadi kunci untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar di dunia. Mencegah perang. Pengetahuan tentang masa lalu dapat membantu mencegah terulangnya kesalahan yang sama dan menghindari perang besar. Pertanyaan untuk dipikirkan. Apakah ras raksasa memiliki peta atau diagram yang menunjukkan lokasi harta karun atau pulau-pulau misterius yang terkait dengan Abad Kosong? Apakah ada anggota ras raksasa yang memiliki kemampuan khusus untuk membaca tulisan kuno atau berkomunikasi dengan roh? Apakah pemerintah dunia mengetahui tentang pengetahuan yang dimiliki oleh ras raksasa? Jika ya,
Apa yang telah mereka lakukan untuk menyembunyikan informasi tersebut? Kesimpulan. Ras raksasa memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber informasi yang sangat berharga tentang abad kosong. Dengan umur mereka yang panjang dan pengalaman hidup mereka yang kaya, mereka mungkin memegang kunci untuk mengungkap misteri terbesar dalam dunia One Piece. Pluton dan Elbaf, kaitan yang menarik. Teori mengenai Pluton yang tersembunyi di Elbaf memang sangat menarik untuk dikaji. Beberapa alasan yang mendukung teori ini antara lain, ukuran Elbaf. Sebagai pulau raksasa, Elbaf memiliki banyak ruang tersembunyi yang bisa menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi sebuah senjata sekuat Pluton. Koneksi dengan abad kosong. Baik Pluton maupun ras raksasa kemungkinan memiliki hubungan dengan abad kosong. Jika Elbaf adalah rumah bagi ras raksasa sejak zaman dahulu, maka tidak mengherankan jika mereka mengetahui keberadaan Pluton. Pengetahuan lokal, warga Elbaf, terutama para raksasa, mungkin memiliki pengetahuan tentang keberadaan Pluton. Mereka mungkin telah mewarisi pengetahuan ini secara turun-temurun. Mengapa pemerintah dunia tertarik dengan Elbaf? Pemerintah dunia memiliki minat yang sangat besar terhadap Elbaf, terutama karena beberapa alasan berikut. Pencarian Pluton. Salah satu alasan utama pemerintah dunia tertarik dengan Elbaf adalah karena kemungkinan keberadaan Pluton di pulau tersebut. Pluton adalah senjata kuno yang sangat berbahaya dan dapat mengancam kekuasaan mereka. Mencegah kebangkitan, pemerintah dunia mungkin khawatir bahwa Pluton akan jatuh ke tangan pihak yang salah dan digunakan untuk menimbulkan kekacauan di dunia. Mengontrol sumber daya, Elbaf memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, terutama kayu yang sangat kuat. Pemerintah dunia mungkin ingin mengontrol sumber daya ini untuk kepentingan mereka sendiri. Tujuan utama pemerintah dunia adalah untuk menjaga status quo dan mencegah terjadinya perubahan besar di dunia. Dengan mengendalikan senjata kuno seperti Pluton, mereka dapat memastikan bahwa tidak ada kekuatan lain yang dapat mengancam kekuasaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, siapa yang menyembunyikan Pluton di Elbaf? Apakah itu dilakukan oleh pemerintah dunia sendiri atau oleh pihak lain? Bagaimana cara mengaktifkan Pluton? Apakah dibutuhkan ritual khusus atau pengetahuan tertentu untuk mengendalikan senjata ini? Apa yang akan terjadi jika Pluton jatuh ke tangan yang salah? Akankah ini memicu perang besar? Implikasi untuk cerita ke depan. Jika Pluton memang tersembunyi di Elbaf, maka kita dapat mengharapkan konflik yang lebih besar di masa depan. Pemerintah dunia pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan Pluton, sementara Luffy dan kru topi jerami mungkin akan mencoba untuk mencegahnya. Kesimpulan. Teori mengenai Pluton yang tersembunyi di Elbaf adalah salah satu teori yang paling menarik dalam One Piece. Jika teori ini benar, maka kita dapat mengharapkan perkembangan cerita yang sangat menarik di masa depan. Tentu, mari kita bahas lebih dalam tentang kemiripan antara Luffy dan Jaiba. Selain kemampuan meregangkan tubuh, ada beberapa kesamaan lain yang menarik untuk dibahas. Semangat kebebasan. Baik Luffy maupun Jaiba memiliki semangat kebebasan yang sangat kuat. Mereka tidak suka dibatasi dan ingin menjelajahi dunia tanpa ikatan. Keduanya juga memiliki keinginan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana semua orang bisa hidup bebas dan bahagia. Kemampuan membawa orang lain, Luffy memiliki kemampuan unik untuk menarik orang-orang kepadanya dan membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Hal ini juga terlihat pada sosok Jaiba yang mampu menyatukan berbagai ras dan suku. Haki yang kuat, keduanya memiliki potensi yang sangat besar dalam menguasai haki. Luffy telah menunjukkan penguasaan haki yang luar biasa, terutama setelah pertarungannya di Wano Kuni. Jaiba juga dipercaya memiliki kekuatan haki yang sangat dahsyat. Topi jerami yang dimiliki Luffy adalah warisan dari Roger, yang kemungkinan besar pernah bertemu dengan Jaiba. Topi jerami ini menjadi simbol semangat petualangan dan kebebasan. Nasib yang sama. Baik Luffy maupun Jaiba tampaknya memiliki nasib yang serupa. Keduanya ditakdirkan untuk menjadi tokoh sentral dalam sejarah dunia dan menghadapi banyak tantangan besar. Hubungan dengan laut. Baik Luffy maupun Jaiba memiliki hubungan yang sangat dekat dengan laut. Mereka berdua merasa paling bebas ketika berada di laut. Teori-teori menarik. Reinkarnasi. Ada teori yang menyebutkan bahwa Luffy adalah reinkarnasi dari Jaiba. Hal ini didukung oleh banyak kemiripan antara keduanya, baik dari segi fisik maupun kepribadian. Pewaris semangat, kemungkinan lain adalah Luffy adalah pewaris semangat Jaiba. Artinya, Luffy mewarisi semangat dan tujuan yang sama dengan Jaiba. Hubungan darah, ada juga teori yang menyebutkan bahwa Luffy memiliki hubungan darah dengan Jaiba, misalnya sebagai keturunan jauh. Mengapa kemiripan ini penting? Kemiripan antara Luffy dan Jaiba sangat penting karena menunjukkan bahwa Luffy memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah dunia. Dia mungkin ditakdirkan untuk menyelesaikan misi yang belum sempat diselesaikan oleh Jaiba.
Pertanyaan untuk dipikirkan, apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Jaiba? Apakah Luffy akan berhasil mewujudkan impian Jaiba? Apa hubungan antara buah iblis Gomu Gomu no Mi dengan kekuatan Jaiba? Kesimpulan. Kemiripan antara Luffy dan Jaiba menunjukkan bahwa Luffy adalah sosok yang sangat spesial. Dia memiliki potensi untuk menjadi pahlawan yang akan mengubah dunia. Mari kita bahas lebih dalam tentang peran Im Sama dan tujuan sebenarnya pemerintah dunia dalam konteks abad kosong. Im Sama, bayangan di balik tahta kosong. Im Sama, sosok misterius yang duduk di tahta kosong, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sejarah dunia One Piece. Beberapa teori yang beredar mengenai perannya adalah, penguasa tertinggi. Im Sama jelas merupakan sosok yang paling berkuasa di pemerintah dunia. Keputusannya bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Keterlibatan dalam abad kosong, ada kemungkinan besar Im Sama terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada abad kosong. Mungkin dia adalah salah satu penyebab terjadinya perang besar atau memiliki peran penting dalam penciptaan pemerintah dunia. Motivasi yang tidak diketahui, motivasi sebenarnya Im Sama masih menjadi misteri. Apakah dia bertindak demi kebaikan dunia atau justru memiliki agenda pribadi yang jahat? Apakah Im Sama jahat? Pertanyaan ini sulit dijawab secara pasti. Dari apa yang telah kita lihat, Im Sama tampak sangat kejam dan tidak segan-segan untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Namun, kita juga belum mengetahui seluruh cerita dari sudut pandangnya. Mungkin ada alasan di balik tindakannya yang kejam. Tujuan pemerintah dunia menyembunyikan kebenaran. Pemerintah dunia memiliki beberapa alasan untuk menyembunyikan kebenaran tentang abad kosong. Menjaga stabilitas. Dengan menyembunyikan kebenaran, pemerintah dunia berharap dapat menjaga stabilitas dunia. Mereka takut jika kebenaran terungkap, maka akan terjadi kekacauan dan perang besar. Melindungi kekuasaan, pemerintah dunia telah membangun kekuasaan mereka berdasarkan kebohongan. Jika kebenaran terungkap, maka legitimasi mereka akan hilang dan mereka akan kehilangan kekuasaan. Mencegah kebangkitan kekuatan lama, mungkin ada kekuatan-kekuatan kuno yang sangat berbahaya yang ingin dibangkitkan kembali. Pemerintah dunia berusaha mencegah hal ini dengan menyembunyikan kebenaran tentang abad kosong. Teori-teori tambahan. Im Sama adalah dewa. Ada teori yang menyebutkan bahwa Im Sama adalah dewa atau makhluk abadi yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Im Sama adalah buah iblis. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Im Sama telah memakan buah iblis yang memberinya kekuatan abadi dan kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Im Sama adalah reinkarnasi. Mungkin Im Sama adalah reinkarnasi dari sosok penting yang hidup pada abad kosong. Kesimpulan. Im Sama adalah sosok yang sangat kompleks dan penuh misteri. Peran dan tujuannya masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Namun, satu hal yang pasti, Im Sama adalah kunci untuk memahami sejarah dunia One Piece dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad kosong. Asal-usul buah iblis, misteri yang belum terpecahkan. Asal-usul buah iblis hingga kini masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam dunia One Piece. Beberapa teori yang beredar antara lain, pohon buah iblis. Ada teori yang menyebutkan bahwa buah iblis berasal dari pohon khusus yang tumbuh di suatu pulau misterius. Pohon ini mungkin memiliki kekuatan mistis yang mampu menghasilkan buah-buahan dengan kemampuan unik. Eksperimen kuno, ada juga teori yang menghubungkan buah iblis dengan eksperimen ilmiah yang dilakukan pada zaman kuno. Mungkin saja buah iblis adalah hasil dari percobaan untuk menciptakan senjata biologis. Kekuatan alam, beberapa orang berpendapat bahwa buah iblis adalah manifestasi dari kekuatan alam yang belum terungkap. Mereka adalah bagian dari kekuatan misterius yang mengatur dunia. Hubungan dengan abad kosong. Ada kemungkinan besar bahwa buah iblis memiliki hubungan yang erat dengan abad kosong. Beberapa alasan yang mendukung teori ini adalah, teknologi kuno, buah iblis mungkin merupakan hasil dari teknologi canggih yang dikembangkan pada abad kosong. Senjata kuno, buah iblis bisa jadi adalah salah satu senjata kuno yang diciptakan pada masa itu. Peradaban kuno, mungkin saja buah iblis adalah bagian dari warisan peradaban kuno yang hilang. Potensi kekuatan buah iblis. Potensi kekuatan buah iblis masih sangat luas. Sampai saat ini, kita baru melihat sebagian kecil dari kemampuan yang dimiliki oleh buah iblis. Beberapa kemungkinan kekuatan buah iblis yang belum terungkap antara lain. Mengendalikan elemen alam, mungkin ada buah iblis yang memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan elemen-elemen alam seperti angin, api, dan tanah dengan sempurna. Memanipulasi waktu dan ruang. Buah iblis dengan kemampuan untuk memanipulasi waktu dan ruang akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Membangkitkan orang mati. Ada kemungkinan ada buah iblis yang dapat membangkitkan orang mati atau memberikan kehidupan kepada benda mati. Menghasilkan energi tak terbatas.
Buah iblis mungkin bisa menghasilkan energi tak terbatas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pertanyaan untuk dipikirkan, apakah pemerintah dunia mengetahui asal-usul buah iblis? Apakah ada hubungan antara buah iblis dengan senjata kuno? Apakah semua potensi kekuatan buah iblis sudah terungkap? Kesimpulan, buah iblis adalah salah satu elemen terpenting dalam cerita One Piece. Misteri seputar asal-usul dan potensi kekuatan buah iblis masih terus menjadi bahan perdebatan para penggemar. Seiring berjalannya cerita, kita akan semakin memahami pentingnya buah iblis dalam sejarah dunia One Piece.